Setelah sidang PK Saka Tatal mantan terpidana kasus Vina digelar kemarin, dugaan terkait penyebab kematian Vina dan Eki bukan karena pembunuhan terkuak. Berdasarkan sejumlah bukti baru yang diajukan, kematian Vina dan Eki diduga karena kecelakaan. Lalu sejauh apa kuasa hukum dapat membuktikan dugaan itu dan apakah hasil sidang PK Saka Tatal itu bisa mengubah rekonstruksi penyidikan 2016 lalu tentang dugaan pembunuhan kedua korban? Kami akan bahas ini bersama kuasa hukum Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki, Mardiman Sane, dan Farhad Abbas laku kuasa hukum Saka Tatal. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Mardiman, saya ke Anda dulu. Dalam sidang PK kemarin dari tim kuasa hukum Saka Tatal menyebut bahwa kematian kedua korban ini karena kecelakaan bukan karena pembunuhan. Masihkah kemudian Ibtu Rudiana dan keluarga yakin bahwa kedua korban ini termasuk anaknya ini jadi korban pembunuhan? Bukan kecelakaan? Bang Mardiman? Yakin 1000%, Mas. Alasannya, kalau membandingkan dengan pernyataan di PK kemarin? Ini kan kebetulan dengan urusan Saka Tatal ya. Saka Tatal ini kan sudah ada putusannya nomor 16. Jadi kalau dibilang tidak ada scientific investigation atau hasilnya pembanding yang lain, dalam putusan Saka Tatal jelas itu ada visum et repertum. Kemudian ada saksi-saksi. Kalau kemudian saksi di belakang hari mencabut laporannya kan itu urusan lain. Tapi pada saat itu saksi confirm semuanya mengatakan bahwa itu adalah pembunuhan. Jadi kalau ditanyakan kepada kami sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana bahwa ini adalah pembunuhan, ya 1000% kami katakan ini pembunuhan. Oke, kalau kemudian di dasar dari penyampaian PK kemarin diduga karena keduanya adalah korban kecelakaan, menurut Anda masuk akal tidak? Tidak, kan masih diduga dan masih katanya. Ya silakan aja dibuktikan di pengadilan. Tapi kita juga sudah mengajukan amicus curiae, kita juga akan hadir kok di pengadilan. Biar kita adu saja datanya dan faktanya. Bang Farhad, dari keluarga Ibtu Rudiana masih meyakini bahwa ini kasus pembunuhan bukan kecelakaan. Jadi dari bukti baru kemarin itu kunciannya atau bukti kuat mana yang akan dijadikan dorongan buat teman-teman di PK ini? Ya, kalau kita melihat dari bukti goresan motor aja di sebelah kanan dan luka-luka semua korban sebelah kanan semua, termasuk daging yang nyangkut di mor sebelah kanan juga gitu. Artinya kalau pembunuhan ini masa orang mati semua di sebelah kanan semua dibunuh gitu. Ya itu satu. Kedua, saya nggak mau berdebat masalah dengan Rudiana karena Rudiana juga hanya sebagai ayah korban aja. Saya nggak melihat lagi dia sebagai orang yang membuktikan atau sebagai pahlawan yang menangkap pembunuh anaknya. Karena sekarang kan udah mulai terkuak. Artinya, ke-11 orang yang didatangi Rudiana ke rumah Rudiana itu, justru dengan bebasnya Peggy, itu sudah merupakan satu langkah titik terang bahwa ada yang tidak beres dalam penyidikan awal. Apalagi dengan cabutnya Liga Akbar dan pengakuan daripada Dede. Justru saat ini bukan kami harus beradu atau berperang melawan Rudiana. Justru pihak polisi dapat menggelar kembali gelar lanjutan untuk mengungkap misteri kematian Vina dan Eki. Agar jangan sampai orang yang tidak salah itu dihukum. Ini sudah 8 tahun loh mereka di penjara. Dan saya meminta supaya Rudiana tidak usah menggunakan manuver dengan menggunakan lebih dari 60 pengacara. Karena bukan itu penyelesaiannya. Dan kita minta Rudiana muncul aja gitu. Karena dia kan polisi. Jangan sembunyi kemudian ketika terjadi hal seperti ini membuat satu kegaduhan dan kericuhan. Karena ini menyangkut nama baik institusi Polri. Jadi dia sebenarnya tidak kita persalahkan, tapi seandainya beliau bisa menemukan pembunuh anaknya atau minimal menyadari ternyata anaknya bukan meninggal karena pembunuhan. Hal apa yang dinantikan oleh pihak kuasa hukum Saka Tatal dengan pernyataan Rudiana kalau kemudian Anda meminta Rudiana muncul saja ke publik? Ya ketidakmunculan Rudiana itu adalah dia menyadari
bahwa apa yang dia telah lakukan itu sudah terungkap, dan kalau dia nongol dia pasti malu gitu. Dikirimlah orang-orang yang malu, yang tidak malu kalau berdebat, orang yang suka berteriak-teriak, orang yang suka ngamuk-ngamuk, itu yang dikirim sama Rudiana. Siapa Itulah itu yang ngamuk-ngamuk dan suka teriak-teriak gitu? ya, Jangan orang-orang gitu lah, yang, Bos. saya nggak bicara menyebut nama gitu ya, tapi yang jelas yang menggunakan, yang saat ini dari orang yang menggunakan surat kuasa dari Rudiana, itulah orang yang suka ngamuk-ngamuk. Oke. Jangan ditanya sama saya lagi. Justru kita mau siapa lagi yang mau Jangan lari dari ditambahkan. konteks. Oke, tahan dulu Jangan Bang Farhad. lari Saya kasih kesempatan Bang Mardiman. Kenapa kok sampai sekarang belum ada klarifikasi muncul ke publik dari Pak Rudiana menjelaskan soal benang merah masalah ini? Akan muncul pada saatnya. Kemudian Pak Rudiana mau pakai 60 pengacara kayak mau pakai 100 pengacara kayak, itu akan hak warga negara. Biasa aja. Jadi tidak akan ada fakta yang kita tutup-tutupi, ya. Kita akan buka semuanya. Tadi kan saya sudah bilang di awal, ya, bahkan di Kompas Pagi tadi saya bilang, membebaskan 1.000 orang bersalah lebih mulia daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Kami pun selalu pada anggapan bahwa belum tentu, ya, kalaupun saya tetap pada pendirian bahwa ya kita sekarang jangan saling kita buka saja kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kenapa Ibtu Rudiana lambat muncul atau belum muncul sampai sekarang? Bagaimanapun beliau adalah seorang anggota polisi aktif yang pasti punya aturan dan rambu-rambu untuk muncul. Tapi karena sekarang tekanan masyarakat, framing dan sebagainya sudah sedemikian keras, ya maka beliau menunjuk kami begitu ya. Jadi ya kita lawyer, bukan orang yang tukang ribut-ribut gitu kan, untuk menjelaskan dan menyampaikan juga kepada publik bahwa ini loh fakta dan data yang bisa tersaji, dan Ibtu Rudiana suatu saat akan muncul kok ya. Suatu saat itu akan menunggu momen kapan menurut Anda? Karena kan dari sekian banyak yang kasus ini muncul menyasar kepada Rudiana. 1-2 hari ini kita akan mengajukan amicus curiae ke pengadilan. Jadi nggak usah diminta, kita yang mau datang memang ya, kita sudah mengajukan itu. Kita akan jelaskan kok. Oke, Bang Farhad, dalam sidang Anda juga bilang akan meminta polisi yang olah TKP jasad Vina dan Eki pertama kali untuk dihadirkan dalam sidang. Kesaksian seperti apa yang sesungguhnya dinantikan oleh tim penasihat hukum Saka Tatal agar bisa membuktikan kasus ini betul kecelakaan? Jadi gini, kalau dalam perkara begini, ya, nggak usah lagi dipersulit bahwa atau susah-susah pengacara mencari novum atau bukti baru, karena yang memiliki bukti itu ya polisi. Kecuali kejadian di rumah saya, mungkin saya punya bukti. Ini kan TKP di tengah jalan yang bisa menyentuh, menggeser mayat itu kan adalah polisi. Nah, oleh karena itu ini catatannya, kita minta kepada Kapolri untuk mempermudah akses ke sana dan memerintahkan agar penyidik laka yang awal itu datang ke pengadilan. Kemudian kita nggak takut Rudiana nggak datang, nggak ada peduli sama Rudiana itu. Yang jelas Rudiana lah yang ketakutan. Nah, dan Enggak takut kita. Dengan Rudiana ketakutan, dia mengirim 60 pengacara. Sekarang itu kan satu kegiatan Polri aja nggak membela Rudiana, kok dia menunjuk 60 pengacara. Emang sehebat apa Rudiana harus menunjuk 60 pengacara? Enggak, memang enggak ada. Tidak wajar seorang anggota polisi aktif memiliki 60 atau 100. Masa Polri harus membela Rudiana? 100 pengacara. Yang logis saja, kalian ini sangat mengganggu. Saya rasa dengan adanya 60 pengacara ini membuat ketahuan lah bahwa Rudiana ini udah angkat tangan gitu. Hanya mereka-merekanya yang sudah tidak punya rasa malu lagi dan tidak mengerti bahwa masyarakat sekarang ingin keadilan dan orang yang tidak salah siapa yang tidak punya rasa malu. Gitu. Kalau kemudian sewaktu diminta untuk dihadirkan dalam sidang PK ini, Pak Rudiana siap atau tidak, Bang Mardiman? Pasti siap, kan tadi saya bilang nggak diminta pun kita sudah mengajukan amicus curiae, kita mau hadir gitu, kita mau jadi sahabat pengadilan. Kalau untuk sidang PK ini? Iya. Oke, ditunggu ya, kita tunggu aja. Oke, hal apa yang akan dipertegas nanti oleh Pak Rudiana dalam sidang nanti kalau kemudian betul akan dipanggil, Bang Mardiman? Yang kita pertegas bahwa semua keterangan, semua fakta yang disajikan di persidangan tahun 2016, baik putusan nomor 16-nya Saka Tatal maupun putusan nomor 4-nya teman-teman itu adalah benar adanya, ya, dengan bukti-bukti kuat, ya, tidak ada penyimpangan proses penyidikan dan penyelidikan, ya. Jadi kita akan sampaikan itu.
Oke, Bang Farhad terakhir untuk Anda, kalau kemudian PK ini betul dipenuhi oleh hakim bahwa ini kasus kematian Vina dan ini Eki ini karena kecelakaan, dampak hukumnya apa nanti? Maksudnya apa? Pertanyaan maksudnya dampak hukum buat siapa? Kalau kemudian PK teman-teman ini akan dikabulkan, dampak hukumnya akan bagaimana nanti? Oh, dari sekarang pun walaupun belum ada proses hukum mengabulkan aja, udah ada dampaknya dong bagi mereka. Pertama, hukum semua penyidik-penyidik yang salah menangkap PGI. Kedua, Rudiana itu waktu menangkap orang-orang itu tidak ada surat perintah penyelidikan, tidak ada. Nah, dan banyak kita temukan surat-surat yang sifatnya rekayasa yang dibuat, diatur. Kemudian dalam kesimpulan PK kita kemarin ini pengakuan mereka akibat adanya penyiksaan. Tidak ada satu orang saksi pun yang melihat mengalami situasi tersebut dan mereka memang diarahkan sama Rudiana. Nah sekarang lawan Rudiana itu bukan kita lagi, lawan dia itu adalah Aib. Kalau Aib bisa Aib si Dede, kalau Dede bisa membuktikan ya tidak menutup kemungkinan Rudiana juga akan dipenjara. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang Farhad Abbas, terima kasih. Bang Mandiman juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Oke, selamat sore.